Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dong. Perkenalkan nama saya Lilin. Aslinya nama saya Julian Bay. Masih itu aja. Ah, udah basi, udah basi. Iya, ini kan acaranya acara apa nih tuh? Kalau biasa. Buka bersama. Ah, Buka bersama. bukan bersama, bukan sama. Jadi gini, mau ngasih sedikit tutor ya buat rekan-rekan semua nih. Biar akunya pada stabil nih, biar pada bagus 500, 500 gitu. Jangan saya 200 12 jam. Amin ya Allah. Enggak gua ngomong apa. Sekarang ini. Nah begini ya, Anda mau apa namanya? Ya bingung dah. Ini duluan nih. Nah gini, sebenarnya ada unek-unek yang mau saya tanyakan sama seseorang di sini yang kebetulan akunya lumayan jos banget ya kalau menurut saya pribadi ya. Jos kalau menurut saya sih jos banget soalnya. Saya jauh di bawahnya ya. Jos. Aku pengen nanya sama Mas Koli. Nggak cuma sekedar nanya, mau minta tolong kasih tutor di sini nih kepada rekan-rekan yang lain nih, biar pada ketularan gacor. Jangan pelit sama ilmu. Nanti kalau misalkan rekan-rekan ada yang ke PSD ini ketemu Akoli, jangan lupa minta kopi. Minta, bagaimana? Ayo Akoli, tolong kasih tutor nih kepada rekan-rekan semuanya nih. Tanggal malu ya. Ayo gamblang. Selamat sore semuanya. Jadi dari gua apa ya, udah mau menggurui, cuma berbagi pengalaman ya cara lebih gua ya. Yang pertama, menurut gua nggak ada driver yang anjir, nggak ada yang gacor. Yang membedakan yang anjir sama yang gacor itu cuma dua, driver kerja keras sama driver pemalas, menurut gua satu. Yang kedua, sistem traffic gua, kalau bukan dianjir masih sistem abri. Terus yang setelah akun gua gacor, buat ngambil stabilin akun perlebar histori aja kalau dari gua. Kalau buat sekarang yang paling penting histori menurut gua ya, perlebar histori itu, jangan mainin satu tempat gitu. Nyetir boleh asalkan histori kuat, bakal stabil sekalipun kalian libur lama gitu ya. Tapi histori dulu. Apalagi ya? Kalau cara tarik gua sekarang, gua sistem mainnya sistem sortir juga, tapi sistem sortir gua bukan sistem sortir long trip atau main under. Sekarang gua yang penting jalurnya enak, mau under, mau kakap, mau cere, mau apa itu namanya gua babat, asalkan jalurnya masih di line gua gitu, jalur gua gitu. Saya sih kan gua ya. Terima kasih. Kalau masalah orderan mau GoPay mau cash itu kalau menurut gua hoax ya, nggak ada yang ngaruh. Yang penting kuncinya satu kalau dari gua ya, bukan ilmu histori. Kalau histori melebar kemana-mana, nyamper kemana juga, yang penting selagi itu jalur lu babat habis, udah itu aja. Sip. Oke, Bang Sabdi, ini aneh. Ada beberapa dari Jabar ada yang ketemu gini. Kalau pengen gator itu harus ngambil GoPay. Kalau gua hoax itu hoax, karena ngaruh. Terus ada ngomong cewek, harus cewek dulu berlari. Siapa tuh? Aku pertama manusia separuh jadi jamin gacor. Sip, itu kayaknya. Makasih. Soalnya kemarin ada sempat yang ngomong kayak gitu sih, makanya saya juga bingung. Siapa orangnya? Itu wanita separuh jadi yang ada tulang-turunan gitu. Masih rusuh bakal wajar kayak gitu. Gue jamin ya. Oke, lanjut buat
Motologi gimana ya? Ayo, yang nanya, mau yang nanya, ayo. Gue juga luar kabel nih. Kalau tidak mau nanya silakan lanjut. Berdiri dong. Amin. Mana penggeraknya? Pendapatnya turun. Gini, mau nggak mau harus cepat. Kalau bisa kerja di atas 12 jam. Tingkatnya pendapatan. Koncerin kakak sikat dulu. Yang penting nambah pendapatan. Seminggu 2 minggu naik. Ntar 3 minggu ketiga ntar pendapatan ikut biasanya. Kalau aneh ya, mau nyetir kagak. Biasanya gojek itu ngikutin pendapatan. Bisa gope sehari, tetap bukan kasih gope sehari tuh. Ya, penting satu, kita berapa dulu fokusnya. Misalkan hari ini gocap, besok dia 60, naikin 70, 80 seterusnya. 2 minggu, 3 minggu jangan nyotir dulu. Tapi sering sakit hati nih. Kalau buat ngasah akun terapi ya udah biasa gitu mah makan hati. Memang kalau nurutin gojek itu makan hati kadang sebenarnya. Ntar kalau udah entengan baru tuh kita ngerjain gojek sekarang, ya kan? Nah. Kerjanya gimana itu? Kerjanya gimana itu? Katanya kalau udah enteng kita kerjain kerjanya gimana? Dikasih ordernya kita pilih order enak-enak aja. Kalau udah enteng pilih aja jalurnya aja. Kalau gue sistemnya mau kakak mau cari sikat, yang penting jalurnya jalur gua, itu aja. Gua ada beberapa daerah yang gua skip, ada beberapa daerah favorit gua. Yang penting minimal lebarnya tiga daerah gitu. Kalau gua BSD, Gading Serpong, Alam Sutra itu daerah favorit gua. Kalau lagi berat di luar jalur itu gua sikat. Kalau lagi enteng gua sambil kuning tiga teknik di situ. BSD, Gading Serpong, Alam Sutra. Udah ada ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau mau banyak kan ngojeknya lama tuh bang. Ada dopingan khusus nggak bang? Apa olahraga atau apa gitu? Kalau buat fisik gitu ya, buat di depan fisik ya. Kalau ada fisiknya kemungkinan banyak minum air putih aja. Kopi sekali, sehari sekali maksudnya. Diranti juga boleh. Ya bercanda ya, kenapa itu nggak ngaruh ya. Ini ya buat fisik 2 kali atau 3 kali seminggu makan telur setengah mateng. Insya Allah itu buat yang fisik lumayan ya. Telur setengah mateng. Ya 2 kali seminggu atau 3 kali lah. Telur busuk gobloknya. Istirahat, kalau istirahat berendam ya. Kalau lagi pentingnya boleh sejam habis makan itu seperti 2 batang rokok itu jarang lagi. Kalau emang fisik lagi lelah banget bisa 1-2 jam. Malam ya, kalau ada minimal itu 8 jam, kadang paling mentok 10 jam tidurnya dari rumah. Tapi kalau buat jam hari kadang ngacak ya stabil di warung pagi. Kalau terapi mungkin stabil ya di jam misalkan subuh sampai lewat sore misalkan kan bawa gitu. Kalau sekarang udah ngacak jam lebihnya, kadang malam, kadang siang, kadang habis jam sibuk ya gitu aja deh makanya ngacak deh. Kalau di kantor ya yang bisa sama itu dari itu karena itu tapi ada baca ya
Jadi pertanyaannya pilih gacor apa pilih awet? Kalau pilih gacor ya Apri, bapak terus apa jangan nanti gacor. Cuman masalahnya kan yang kita pengen itu nggak sesuai ya ekspektasinya. Pengennya main under, boret, cuma akhirnya ternyata nggak makan. Biasanya kan berarti akhirnya kurang gacor nih. Nah awalnya ya harus gacorin aku dulu. Nah, pilih dulu. Nah, kalau berapa lama ya tergantung jokinya. Kuatnya dia dari subuh sampai tengah malam. Terakhirnya. Ya sebenarnya sih udah pada tahu semua ya. Gue yakin lah dari tahun-tahun project masih banyak cara-cara gimana gitu. Mindsetnya aja mungkin yang selalu berubah-ubah. Karena jangan mengenal si A saat ini gacor, karena si B yang ini enak, C enak. Jadi akhirnya sebenarnya belum makan, tapi udah dipaksa buat ngerti. Itu yang sebenarnya bongkar tuh. Nah, baru terapi seminggu, pengatakan, Yang kaos putih no, yang kaos putih. Jadi kan kita itu kerja berdasarkan ini sistem ya. Kita kerja itu sama sistem. Bos kita itu sistem data. Jadi nggak bisa dimanipulasi. Kalau kerja sama sistem, kalau kita kerja berdasarkan sistem, itu data kita harus benar-benar stabil. Contohnya hari ini 200, seminggu 200, itu ya stabil 200 dulu. Bisa dihitung dari mingguan, misalkan seminggu 1 juta atau 2 juta, itu distabilin. Minggu pertama, minggu kedua, sampai minimal 1 bulan. Itu kalau cara olahraga, stabilnya 200 atau 300, itu berarti pun juga nggak jauh dari hasil itu. Kalau mau sampai, stabil itu. Oke. Nah, jadi tiba-tiba itu jelas sistemnya, tapi itu nggak itu waktu 2 tahun nggak ada. Itu biasanya transisi sistemnya. Ketika kita udah stabil nih, kita udah tahu lah rata-rata kita dapatnya berapa nih. Nah, itu baru kita bisa olah nih. Tapi kalau masih kita potong 100, 200, balik lagi 100 lagi, itu juga lama itu ya. Tapi setiap akun, dokter-dokter akun itu pasti ada di dalam 1 bulan itu ada masa anyepnya, ada masa di lock sama sistem. Kecuali memang dia jawabnya terus sama terus, misalkan jam pagi sampai jam sore itu dapat berapa aja, kalau nggak stabil itu stabil terus aja. Tapi kalau yang mainnya minggunya nggak jelas, terus tariknya jamnya juga nggak jelas, itu bisa terus. Jadi kalau untuk sortir itu lebih baik dibaca akun kita itu kayak gimana nih perjalanannya, kita sendiri yang tahu. Jadi nggak bisa itu orang lain. Sekarang ada satu dua yang bisa berubah. Kalian nggak tahu perjuangan dua cara main dua. Kalau diikutin ya itu nggak pas, karena historinya udah beda. Jadi kalau misalkan hari ini seminggu ini main under, besok main long gitu, itu yang perlu diperhatikan cuman gue main pendapatan aja. Ketika gue berubah, yang gue perhatikan bukan seberapa banyak gue dapat undernya, bukan. Pokoknya DO terakhir gue pulang hasilnya harus sama. Ya kan, misalkan 400, itu
Misalkan pagi gue dapat order banyak, siang nggak dapat, ya gue nggak maksain. Jadi tetap yang kemarin story kemarin tetap gue bawa, gue bawa fotokopi buat program sekarang gue di otak itu 10 jam 10 baru jam 400 sih. Karena gue besoknya kan jangan dipaksain buat long trip, misalkan atau gini, banyak kan nyari yang long trip ya, nyari long trip nih. Pagi bagus, siangnya jelek, nah malamnya itu dipaksa lagi buat nyari long trip, padahal pendapatannya masih kurang. Seharusnya ketika pagi bagus sih dapat long, siangnya agak jelek, malamnya buat yang misalnya buat hidupnya pendapatan itu. Jadi jangan dipaksa, kalau dipaksa ya itu makanya kayak apa itu data itu yang di cuma track record lo, pendapatan lo itu sistem itu cuma membaca di pendapatan. Kalau untuk soal layanan long trip layanan itu cuma formalitas saja buat budget, dia nggak peduli lo main apa. Yang penting berapa yang lo hasilkan buat budget bakal dibalik lagi betul. Jadi simpel, jadi nggak perlu. Makanya kan ada yang main under, ada beberapa yang berarti ini, ada yang tadinya main long trip terus berubah jadi under, itu berbulan-bulan sampai sekarang belum jadi. Ini kamu pulang, jamnya habis, keluar besok, jamnya habis, dapatnya kita baca dapatnya aja, seharusnya nggak boleh kayak gitu, seharusnya ya gede-gede aja kalau mungkin pendapatan dia, tapi secara tiap hari itu yang gede-gede secara historik dia nggak segini kecuali mau dari long trip ya, dari pagi sampai malam itu kemungkinan besar mungkin bisa cepat. Tapi kalau mau tidak terbatas, ya oke. Kalau dapatnya ya aku mungkin sebelum ya adaptasi lagi. Bisa naik sendiri, cuma jangka waktunya akan lebih panjang. Yang gede-gede dihilangin semua, pokoknya under, mau kemana pun juga, pokoknya jam segini gue pulang. Jadi, cuma bisa jadi 6 bulan. Ya itu lama banget. Ya, kalau emang sistem jahat kayak gitu. Nggak bisa cuma bilang, gue maunya under seminggu, nggak bisa. Harus bertahap. Kalau mau main masa sebut ya, gue dipaksa dari pagi, malam pagi sama malam. Pak Jaima. Berarti jam kerja mah bes gitu ya. Jam kerja tinggi. Gak ada minimal. Kerja 24 jam, hitungan belum sistem membaca pendapatan kita 24 jam. Untuk konsisten di jam kerjanya Konsisten jam kerja itu ya tergantung area aja. misalkan gini nih, hari Senin Alex bisa keluar pagi ya. Paginya berapa? Jadi gini, cek jam 3 pagi, kalau jam 10 malam dapat 200. Jam 3. Pulang. Jadi kalau menurut gue sih untuk jam itu nggak ngaruh ya, maksudnya berpengaruhnya sih menurut gue misalkan lu sering bawa mati terus
lu keluar siang mungkin tapi itu pas siangnya itu delay karena kebiasaan algoritma itu di pagi. Kalau misalkan nggak pernah keluar pagi hanya siang terus mau terapi pagi atau pagi nggak dapat itu emang Islam itu nggak pernah ada pagi. Cuman kalau udah sekali dapat udah sering itu ngikutin. Ada juga yang pagi bagus, yang bagus malamnya ngedrop. Iya, iya semua. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan di lapangan itu udah kita sama sistem secara otomatis. Jadi kalau ini cepet gacor ya fisiknya lebih latih percuma punya anak gacor kalau fisik gak kuat ya fisik mentor kan pertama dari pokoknya nanti Sebenarnya sih, karena kan gue joki udah 4 tahun nih ya di Gojek nih ya. Karena teman gue ini di bulan Februari kemarin itu kan dia keluar kota, jadi akhirnya apa namanya itulah jadi buat traffic outlet dan itu bikin dari tahun kemarin. Nah ini sekitar 3 bulan karena gue udah tahu story kan ya, tahu cara main lah. Maksudnya udah di Gojek udah lama ya kan. Sebetulnya gue udah punya Gojek itu udah dari 2013 KPN masih zamannya JT. Lama-lama lagi pada kita. Nah KPN karena tua lo. KPN karena ditembak istri. Jadi Presiden ditembak istri kan dulu 25 kilo kan 100.000. Lalu nongkrongnya di kedutaan Cina, Mega Kuningan. Dari ke Depok itu 100.000-an. Nah dari situ besokannya langsung ke PM, ulangin lagi apa kelok. Nah udah tuh di blacklist udah nggak bisa 2017. Melamar lagi udah di depan sama petugasnya karena udah pernah jadi Gojek, jadi udah nggak bisa blacklist ya jatuhnya. Baru kemarin awal corona kena PHK, gue pakai akun temen gue nih, akun temen gue yang sekarang ini gue pakai udah hampir 4 tahun. Ya kalau dibilang jadi joki itu capek banget. Cuman gue melihatnya bukan dari capeknya sih, karena masih ada bawahnya lumayan, merasa itu bisa belum ada. Ya cuman kemarin itu baru dia keluar kota 3 bulan. Nah ini traffic ini Grab. Sebetulnya main Grab aja sih. Gue pribadi gimana ya? Ya balik lagi sih story ya. Spot kalau di Grab itu play spot kalau di anak-anak Grab. Ada namanya si Ali nih teman Spotak nih, orang Bedil. Ali Firdi Patang. Ya dia main goret doang. Itu aneh jebolan gitu bang. Iya. Tadinya tuh gue main goret doang, modelnya nggak bisa om karena historinya belum kuat. Akhirnya main 3 layanan ekspres pun sama baik. Nah, dari situ kan tuh udah tahu sela-sela. Akhirnya mulai dari sini ke sini gue hilangin nih ekspres main pun sama baik. Cuman gue main baiknya itu dari jam start setengah 6 pagi. Jam 5 udah bangun. Setengah 6 pagi sampai jam 11 siang itu main baik. Nanti punnya dihidupin sampai jam 3 sore. Sisanya gue baru sampai jam 10 malam, sampai jam 11 malam itu gue main baik lagi. Ya kalau pendapatan sih ya sama lah kayak Gojek kan. Bedanya cuma di trip doang sih om sebetulnya. Tripnya kan kalau di Grab itu kan nggak bisa ada yang lock tuh. Jadi kalau di Grab itu 10.000 sampai ya minimal 20.000 itu udah lumayan tuh. Jadi gua sehari itu sekitar 39 trip sampai 38 ya kali. Apa nih? Apa? Hah? Apa sih kan? Oh Sunday, gua ngambil Sunday. Jadi gua main itu baik sama lu doang. Itu doang sih. Ya kalau gua main baiknya itu dari jam 3 sore gua diambil tuh di Kuningan. Karena di Mega Kuningan itu nggak jauh-jauh dari Sisi Senayan. Di Palmerah
Apa yang mau ditanyakan lagi? Pokoknya sih gue nangkep ya, karena kan ya Grab itu minimal buat aku di anak yang jawatan. Kemarin ya bulan kemarin sih kalau gue mau tembusin 1000 order, gue mau bisa aja cuman karena gini gue udah bawel loh. Jadi nggak bisa. Apa tuh? Itu doang sih sebenarnya. Tadi bilang nggak nyotir. Apa? Tadi bilang nggak nyotir di KPR. Ya, Kalau sorenya dapat ke Bekasi, diambil apa enggak? kalau di Grab itu ya jangan mau sedikit maksudnya buat langsung tolong. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau di Ojek kan Forest Comfort tuh minimal target 10 harus terima. Kalau di Grab itu seleksi Max sama MX itu bikin bacot gitu. Itu udah pasti nomor satu, apalagi kalau di Jawa prioritas di situ motor. Kalau bonus sih paling berlian, 200 berlian yang biasa. Gue tinggal toko 2 karena toko 2 itu sekitar 80.000 berlian. Apa? Kalau pagi sih gua biasa kalau dari Maldona ke Jakarta paling kucing jadi malam dapat dari itu aja sih sebenarnya. Kayaknya sama aja sih om, beda beda sama Gojek karena kalau yang punya kartu ya yang saya customer juga di Gojek itu mahal dapat ini juga makanya karena langka kenapa ya itu karena mahal lonjakan aja tapi ya dari pegang kuningan ya lantainya sekitar 23.000 alatnya kuningan yang putih dari pegang kuningan mahal banget kalau di Gojek paling sekitar 17 sampai 15 itu kebutuhannya. Kalau tidur ya kalau gua kalau pulang kan pokoknya sampai rumah itu jam 11 sudah sampai rumah tuh ya bersih sampai jam 12 lah tidur ya banyak subuhan yang udah biasa subuhan itu kalau udah biasa Yang nggak penting jangan ditanyain, capek megang HP-nya. kalau gua dari dulu mainnya konsisten kok orbit kalau gua pribadi nih karena order pagi itu lebih banyak karena udah biasa gitu jadi kalau di atas lewat dari jam 6 gua udah marah-marah sama istri gua udah pasti dah karena udah kesiangan ya terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.